Sepatu New Balance kali ini mungkin aja jadi sepatu casual jagoan gua, guys. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu New Balance 990 V2 Teddy Santis. Mungkin ini yang namanya jodoh sih, karena gue tuh waktu pertama kali lihat sepatu ini di internet, gue langsung seneng sama sepatu ini. Gak tahu kenapa, dari segi warnanya menurut gue tuh bold banget. Gue nggak yakin sepatu ini rilis di Indonesia atau enggak, tapi gue akhirnya tahu sepatu ini rilis di Atmos. Sistemnya raffle dan lain sebagainya, gue ikut raffle, tapi rasanya juga nggak bakal dapet. Dan fun fact-nya adalah waktu itu setelah beberapa hari selang sepatu ini rilis, gue udah nggak dapet. Gue bikin story di Instagram, gue pengen beli sepatu tapi gue bingung beli sepatu apa, dan gue sempat bilang gue sebenarnya pengen untuk beli sepatu ini tapi rasanya bakal susah untuk ngedapetin sepatu ini dengan harga retail dan lain sebagainya lah. Dan malamnya gue tuh iseng-iseng ngecek di website Atmos, terus gue kayak ngetik New Balance, tiba-tiba sepatu ini muncul, guys. Nah yang unik juga, biasanya tuh gue pakai size 9,5, tapi di website gue cuma nemu size 9. Gue ingat temen gue tuh dulu pernah kayak ngechat gue, terus dia bilang kalau sepatu ini sizingnya tuh agak gede, jadi lu harus turun setengah. Nah akhirnya gue langsung tanpa ragu gue beli size 9. Ternyata fittingnya itu pas banget di gue sepatu ini. Jadi mungkin ini yang namanya jodoh, guys. Gue nggak akan beli resell juga untuk sepatu ini. Nah, akhirnya gue tetap bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga retail. Anehnya juga gue bisa tiba-tiba ngecek di website Atmos. Dan sepatu ini sebenarnya untuk retail price-nya sendiri udah terbilang cukup tinggi ya, dijual dengan harga 3.999.000. Tapi gue bener-bener seneng dari segi eksekusi dan dari segi penggunaan material yang ada di sepatu ini. Teddy Santis selaku founder dari ALD dan juga sekarang punya partnership sama New Balance, bisa bikin warnanya tuh cakep banget sih di sepatu ini. Kesan vintage-nya itu dapat dengan penggunaan midsole yang dikasih warna creamy white, terus di bagian warna olive-nya di bagian depan, ada warna abu-abunya juga. By the way, gue juga suka sama kualitas dari material suede yang digunakan. Ini tuh kelihatan banget perubahan warnanya kalau kalian gosokin jari kalian kayak gini. Dan meskipun gue seneng dari segi warna dan juga penggunaan material yang ada di sepatu ini, dari segi craftsmanship-nya menurut gue tuh sebenarnya bisa dibikin sedikit lebih baik lagi. Gue masih ngerasa di sini ada beberapa jahitan yang ekstra, terus ada cuttingan yang menurut gue kurang begitu clean, dan juga penggunaan material inner lining yang menurut gue seharusnya bisa lebih baik lagi. Terlepas dari itu sih, gue nggak terlalu permasalahin karena memang sepatu ini kan memang buat gue pakai. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya gue dapat barang yang memang bener-bener eksekusinya itu perfect itulah, guys. Tapi terlepas dari itu, dari segi on fit-nya, sepatu ini tuh udah terbilang keren banget. Dan asli sih, emang sepatu ini tuh bener-bener gue happy banget sih purchase sepatu ini. Selain itu, dari segi detailingnya sendiri, boxnya pun beda kalau dibandingin sama sepatu New Balance 990 V3 yang gue punya. Di sepatu ini kalian juga akan mendapatkan extra lace, ada kartunya juga, dan di situ ada penjelasan tahun-tahun dari setiap sepatu 990s yang rilis, guys. Sebenarnya dari sepatu New Balance Made in USA yang rilis, gue tuh agak bingung karena sebenarnya tuh rilisannya ternyata nggak beraturan ya, guys. Ada yang namanya 991 ternyata rilis tahun 2001, ada yang namanya 997 ternyata rilisnya tahun 1990, padahal 997 gue kira rilisnya tuh kayak tahun 1997, aneh aja gitu. Tapi di sini tuh ada semua, dan menurut gue tuh seri Made in USA-nya New Balance ini yang bener-bener kayak patut dikoleksi sih kalau buat gue sendiri ya. Selain itu, untuk sepatu New Balance 990 ini juga banyak banget orang yang bilang kalau ini merupakan sepatu yang nyaman untuk dipakai sebagai sepatu sehari-hari. Padahal sebenarnya ini kan sepatu running ya, tapi banyak banget untuk sekarang ini yang pakai sepatu ini sebagai sepatu casual. Dan fun fact-nya juga untuk New Balance sendiri, waktu mereka pertama kali ngerilis lini 990, mereka itu berusaha untuk bikin sepatu running yang paling nyaman, paling oke dari segi performance, dan nggak terlalu mikirin dari segi harganya. Jadi harganya itu harusnya memang mahal banget, dan di sepatu ini juga terbilang harganya cukup mahal, guys, 3.999.000. Dan kalau ngomongin dari segi kenyamanan, menurut gue sepatu ini tuh nggak cuma ditunjang dari segi cushionnya, tapi sepatu ini tuh juga bener-bener merhatiin dari segi fittingnya yang bikin kalian tuh ngerasa nyaman waktu kalian pakai sepatu ini. Waktu gue pakai sepatunya, gue ngerasa ini fit yang proper banget, terutama buat kalian yang demen lari. Fitting sepatu lari banget lah intinya.
Kalau kalian pelari, kalian pasti tahu di saat-saat tertentu kaki kalian itu bisa expand di dalam. Sepatu ini tuh fittingnya nyaman, tapi di satu sisi menurut gue dari segi fittingnya ini bisa mengakomodasi saat kaki kalian itu melebar di bagian dalam. Jadi menurut gue ini yang bikin nyaman, terutama buat kalian yang pakai sepatu ini untuk kegiatan sehari-hari. Terutama kalau kalian pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang panjang, sepatu ini tuh fittingnya enak banget. Dan terlepas dari itu, seperti yang gue bilang tadi, di sepatu ini gue harus turun setengah size. Gue ngerasa di bagian heel areanya ini seharusnya bisa dibikin sedikit lebih tebal lagi. Di bagian ankle di sini paddingnya nggak terlalu banyak. Gue sebagai pencinta sepatu basket, gue berharap padding areanya di sini bisa dibikin sedikit lebih tebal lagi. Cuma ya it is what it is, nggak terlalu masalah. Untuk overall fitnya menurut gue tuh udah cukup oke. Dan kalau kita ngomongin dari segi cushionnya, ini feel-nya agak sedikit berbeda dengan teknologi cushion yang gue temukan di New Balance 990 V3, yaitu sepatu tersebut menggunakan fitur cushioning end cap. Di sepatu ini kita akan mendapatkan off-soft cushion, di mana ini merupakan perpaduan foam yang ini seharusnya bisa meredam impact protection saat kalian berlari menggunakan sepatu ini. Dan menurut gua untuk sensasinya memang berasa banget. Ini menurut gua nggak salah kalau dikasih nama absorb. Buat gua masih bisa ngerasain sensasi soft yang ditawarkan oleh cushioning system yang ada di sepatu ini, guys. Dan juga waktu gua pakai, gua ngerasa ini tuh cushioningnya agak slanted ke depan, jadi agak miring gitu. Kaki kalian pertama kali kalian masuk, kalian bisa langsung rasain. By the way, kalian juga akan mendapatkan insole yang terbilang cukup nyaman, di mana sepatu ini menggunakan PU insole, cukup tebal juga, dan ini menambahkan ekstra kenyamanan sewaktu kalian pakai sepatu ini. Dan satu lagi yang gue seneng di bagian belakangnya, di sini ada bagian yang menonjol warna abu-abu ini. Di sini ada tulisan absorbnya juga, yang ini menurut gue berfungsi sebagai fitur stabilitas juga untuk cushioning setup yang ada di sepatu New Balance 990 V2, guys. Jadi kalian tuh bisa ngelihat kalau gue tekan di bagian heel sini, di sini tuh berasa ada bagian yang nggak bikin sepatu ini over collapse di bagian cushionnya. Ini menurut gue sih jadi salah satu fitur yang menurut gue berfungsi dengan proper di sepatu ini juga, guys. Untuk bagian tractionnya nggak perlu diragukan lagi juga, sepatu New Balance 990 V2 punya traction yang terbilang tebal banget. Cocok kalau kalian mau gunakan sebagai sepatu sehari-hari, bakal durable juga di bagian tengah. Di sini ada kayak sejenis mika gitu atau sejenis plastik piece yang ini berfungsi sebagai stabilitas juga, ngasih arch support di sepatu ini, bikin sepatunya rigid di bagian tengah. Dan dari segi fitur tractionnya menurut gue sih aman-aman aja, guys. And that's about it, guys. Initial review untuk sepatu New Balance 990 V2 Teddy Santis. Asli gue happy banget akhirnya gue bisa punya sepatu ini. Sekali lagi sepatu yang gue bilang memang ini sepatu jodoh sih sama gue. Bakal jadi salah satu sepatu yang sering gue pakai karena memang sepatu ini keren banget sih. Gitu aja sih, guys. Thank you buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.